Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar semuanya? Di materi pada kali ini adalah tentang rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, seperti apa sih rumusan masalah dan juga tujuan penelitian itu? Sebelumnya, kita tentu mengenali masalahnya dulu ya. Masalah itu berawal dari rasa ingin tahu. Ya, teman-teman punya rasa ingin tahu terhadap hal yang belum dipahami. Atau teman-teman punya rasa ingin tahu terhadap suatu hal. Kenapa hal ini tidak berlangsung sebagaimana mestinya? Nah, rasa ingin tahu itu bisa didapatkan dari apa? Dari teman-teman membaca buku atau melihat fenomena yang ada atau permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, permasalahan yang ada itu nanti kita lihat ketika realitas itu dengan idealitasnya tidak sesuai. Atau ketika praktek dengan teori tidak sesuai, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, orang ketika mau ujian, dia rajin belajar, rajin ibadah, pokoknya nyingkuk cilimet gitu, fokus dia belajarnya, jadi harapannya bisa lulus ujian. Nah, tapi pada kenyataannya orang ini tidak lulus ujian. Nah, maka di sini pasti ada masalah. Apa masalahnya? Gitu. Apa cara belajarnya yang salah atau niatnya yang salah dan lain sebagainya. Itu yang diteliti. Nah, kemudian yang keempat, ada suatu fenomena yang belum terjelaskan. Nah, misalnya apa? Ada fenomena jual beli online gitu ya, yang mana sekarang itu jual bisa SP letter seperti itu. Nah, meskipun ini sebenarnya sudah ada yang membahas tentang jual beli online, tapi ada yang masih menyisakan pertanyaan, ada yang masih belum terjelaskan. Nah, di mana ada misalnya SP letternya. Nah, itu seperti apa gitu. Jadi, seperti inilah yang dimaksud dengan masalah penelitian. Nah, di mana masalah penelitian ini syarat yang dipenuhi satu harus baru. Baru itu bukan berarti benar-benar baru yang belum pernah orang meneliti, bukan. Karena penelitian itu kalau nggak be the first, kita yang pertama meneliti, maka be different. Kita harus berbeda dari orang yang sudah lakukan. Nah, di situ ada novelty-nya, ada kebaruannya, ada perbedaan dari yang orang lain lakukan. Nah, kemudian yang kedua, penelitian ini penting, gitu, penting untuk diteliti. Kalau nggak penting ya ngapain kita teliti. Nah, kemudian yang ketiga layak. Layak itu ya masalah yang sedang hangat terjadi atau yang masih aktual. Atau bisa juga meneliti masalah yang lama, ya, yang udah lampau, nah, tapi dibawa ke kondisi aktual sekarang. Misalnya nih, ada tentang pembahasan jarah wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil ini kok udah lama banget. Nah, bisa kita pakai pada saat ini. Misalnya pemilihan kepala daerah dengan metode jarah wa ta'dil. Nah, itu kan bisa menjadi lebih baru. Nah, kemudian masalah yang diteliti itu bersifat praktis, nah, artinya bisa bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga masalah penelitian itu sesuai dengan kemampuan, baik itu sesuai dengan keilmuan yang kita tekuni, metode yang diperlukan itu kita kuasai. Misalnya kita menggunakan metode Maudu'i, tentu kita harus kuasai metode Maudu'i. Atau metode tadabur, kuasai metode tadabur. Nah, terus harus mampu dalam ketersediaan biaya, waktu, dan juga sarana. Nah, kalau misalnya penelitian ini adalah jurnal yang jumlah halamannya itu 15 sampai 25 halaman, ya sesuaikan. Ya, misalnya ada orang membahas tentang kualitas hadis-hadis puasa, tentang puasa dalam kitab Kutubutis Ah. Wow, bayangkan nih banyak banget hadis tentang puasa. Apalagi dalam kitab Kutubutis Ah itu bakal banyak. Nah, meneliti kualitas lagi, yang mana nanti akan butuh takhrij hadis. Satu hadis saja meneliti kualitasnya bisa sampai 20 halaman. Jadi harus disesuaikan lah waktunya. Kalau 4 bulan dikasih waktu, nah kira-kira selesai nggak masalah ini dalam waktu 4 bulan? Dan kesediaan bahan pustaka. Kalau misalnya nggak ada jurnal, nggak ada literatur yang membahas tentang masalah itu ya, maka ganti yang lain. Karena ini penting. Kesediaan bahan pustaka atau referensi itu akan bermanfaat buat menyelesaikan penelitian kita. Kalau nggak ada, ya akan susah menulis gitu. Nah, terus masalah penelitian yang baik, nih kawan-kawan ya, masalah penelitian yang baik itu ketika masalah yang kawan-kawan punya itu bisa dijawab. Nah, jadi teman-teman punya masalah nih. Kalau teman-teman yakin bisa menjawab masalah itu secara ilmiah, ya maka itu penelitian yang baik. Ya, dijawab masalahnya, diselesaikan masalahnya secara ilmiah dengan metode yang baik, dengan teori yang baik, dengan teknik penulisan yang baik gitu secara ilmiah. Nah, inilah masalah yang baik. Kemudian
Bagaimana menemukan masalah penelitian? Nah, masalah penelitian ini bisa kawan-kawan dapatkan yang pertama dari realitas ke literatur. Realitas itu maksudnya real, real ya, yang terjadi di masyarakat atau fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya tradisi membaca Yasin di satu daerah. Fenomena yang ada, tradisi yang ada itu dibawa ke literatur ya. Kita kumpulkan literatur tentang permasalahan itu, kumpulkan jurnal tentang hal-hal itu, tentang baca Yasin. Nah, kemudian yang kedua dari literatur ke realitas. Di mana masalah itu didapatkan dari bacaan. Jadi ketika baca buku, baca jurnal, ketemu masalah nih, misalnya baca jurnal, kita membaca tentang atharus sujud gitu, ada ayatnya. Kemudian banyak pemahaman mufasir yang berbeda-beda tentang atharus sujud. Atharus sujud itu kan bekas sujud. Nah, oh ini masalah nih gitu kan, menurut kita ini masalah nih. Lalu bawa ke realitas, lihat di masyarakat, ada nggak orang yang punya bekas sujud? Oh iya, ternyata benar. Ada juga yang nggak punya bekas sujud. Ada orang yang rajin ibadah, tapi nggak ada bekas sujudnya. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi bekas sujudnya ada gitu kan. Nah, hal-hal ini nih, jadi masalah itu bisa didapat dari fenomena atau permasalahan di masyarakat, atau masalah itu bisa didapat dari bacaan kita, dari jurnal ataupun dari buku. Sekarang tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian ini ya berdasarkan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ya nanti tujuan penelitiannya sinkron dengan rumusan masalah itu. Ya, biasanya tujuan penelitian itu ya ada kata-kata mencari, untuk menggambarkan, untuk memahami, untuk menjelaskan, dan lain sebagainya. Oke, contohnya di sini. Rumusan masalahnya bagaimana nuansa penafsiran bil maksur dalam tafsir al-misbah ketika menafsirkan ayat-ayat tentang ekonomi. Nah, maka tujuan penelitiannya di sini untuk memahami bagaimana nuansa tafsir bil maksur dalam tafsir al-misbah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana kualitas hadis-hadis tentang kepemimpinan dalam tafsir Departemen Agama, maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui kualitas-kualitas hadis tentang kepemimpinan dalam tafsir Departemen Agama. Jadi begini, ya, di mana tujuan penelitian ini sinkron dengan rumusan masalah, sejalan gitu ya. Hanya nanti mengganti kata-katanya aja untuk mengetahui, untuk memahami, seperti itu.